Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini seputar Jindan dan juga pengacara Firdaus Ewobo selaku kuasa hukum dari Asosiasi Dukun Indonesia yang beberapa diantaranya mensomasi Dr. Charlie terkait beberapa yang dianggapnya penghinaan sebagai dokter yang mengatakan jika memang apa yang dikatakannya itu merendahkan orang-orang yang memiliki keahlian, seperti salah satunya juga Debus. Dan ada sekjen dari Alawiyin yang menanggapi Jindan menghimbau masyarakat agar tidak terlalu percaya terhadap orang-orang yang mengaku habaib, apalagi bersatu dengan tim-tim dukun seperti ini. Selain itu juga di sini menurut Firdaus Ewobo, sekarang ini Jindan tidak boleh keluar dulu, dan juga di padepokannya ada padepokan Al Firdaus milik Firdaus Ewobo kah itu. Dan juga Jindan ini memang sedang menunggu gurunya yang katanya dukun internasional ke luar negeri nih. Haji Ridwannya belum pulang. Ya, ini tunggu Habib Jindan bisa. Habib Jindan bisa, mungkin Jindan menunggu gurunya Pak Kiai Ridwan. Karena Pak Kiai Ridwan lagi ke Malaysia dan Singapura. Lagi ada panggilan dari pasien-pasiennya kan. Di Singapura dan Taiwan. Karena beliau ini kan dukun berkelas internasional kalau Pak Ridwan. Jadi dia dipanggil di Amerika, di Australia, di Singapura, di mana aja dia datengin. Melaporkan saudara dokter RL ya, dokter LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Ya. Dar, dengarkan lagi. Itu karena beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, organisasi para dukun, dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jindan Al-Habsyi. Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar, yang diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Charlie, termasuk video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dr. Richard Lee juga telah diduga menghina kesenian debus dan ilmu al-hikmah, yang selama ini kita tahu dalam budaya Islam ada juga ya, budaya-budaya suku tertentu ada juga debus dan al-hikmah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini di dunia maya atau medsos banyak bermunculan berita dan informasi yang membahas tentang perseteruan antara kedua orang. Salah satu orang tersebut adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi atau Habib Jindan Al-Habsyi yang mengaku cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Kami dari Laskar Alawiyin Indonesia menghimbau netizen dan para masyarakat agar jangan mudah percaya dan membenarkan kata-kata, perbuatan, atau sikap dari oknum tersebut. Karena perilaku oknum tersebut tidak layak dan tidak pantas disebut sebagai perilaku sebagai seorang habaib. Karena yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan para salaf habaib terdahulu yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan berdampak bagi para habaib yang lainnya. Agar tidak mudah termakan hoaks atau berita tidak benar, kami, Laskar Alawiyin Indonesia, menghimbau masyarakat luas untuk mencerna berita terlebih dahulu dan tidak termakan dengan berita palsu yang beredar. Kami dari Laskar Alawiyin Indonesia akan mencoba mengklarifikasi oknum yang bersangkutan untuk menjelaskan silsilah keturunan yang dia miliki. Sebelum kami memvalidasi, kami himbau untuk masyarakat agar tidak mempercayai kata-kata, perbuatan, dan sikap dari oknum tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kita Jindan ini umurnya baru 21 tahun. Beliau ini baru 21 tahun ya. Beliau ini adalah
cucu dari Mbah Priuk, dari keluarga Mbah Priuk ya, bukan langsung dari Mbah Priuk. Cucu dari Mbah Priuknya, dari kakaknya atau adiknya Mbah Priuk ya. Lebih detailnya saya belum bisa menjabarkan karena beliau sendiri kan sekarang sedang tidak boleh keluar dulu gitu. Dan masalah tusuk jarum itu saya sudah somasi Dr. Richard Lee, karena memang ada poin-poin dan agreement yang kita sepakati yang dilanggar oleh Dr. Richard Lee, termasuk video terkait dengan masalah shoot waktu saat kita break itu, shoot masalah tusuk jarum itu waktu kita break gitu. Karena waktu kita break itu si Dr. Richard Lee udah sepakat bahwa ini akan saya potong, akan saya cut gitu. Nggak mungkin, ini buat stok saya saja, ini akan saya cut, kata dia kan gitu. Makanya karena dia bilang akan saya cut dan dia bilang kamera sudah mati, jadi kita percaya diri bicaranya gitu. Sambil bercanda-bercanda gitu. Kalaupun memang pengetesan yang mau serius ya sebenarnya sih nggak perlu dites juga sebenarnya gitu. Dan orang mau percaya goib atau enggak ya kita nggak masa bodoh kan, itu menurut iman masing-masing. Cuman karena kita juga ikut peduli sama seperti Marcel Radival ya kan, Marcel Radival kan berbahasa bahwa saya demi agama kan gitu ya kan. Jadi karena ini juga berbicara menyakup masalah akidah, ideologi dan lain-lain, makanya saya juga akhirnya melalui padepokan kita, padepokan Al Firdaus, jadi kita juga mencoba mengkonter itu gitu. Selain itu akan ada beberapa orang yang sepertinya dikabarkan akan turun langsung, yang memang sepertinya tidak memahami edukasi apa yang dilakukan oleh Marcel Radival sang pesulap merah. Ada juga nih yang akan turun tangan dari si kebal, dan juga salah satunya adalah yang sepertinya tidak memahami video dari awal apa yang dilakukan oleh Marcel Radival, yaitu Sandy Tumiwa. Sandy Tumiwa ini adalah seorang aktor yang memang mungkin hanya mendengar-dengar kabar ataupun tidak paham mengenai edukasi apa yang dilakukan oleh si Marcel Radival ataupun seperti apa. Yang pasti dia ini tersinggung juga dengan apa yang dilakukan oleh Marcel Radival. Salah satunya adalah dia ini membela yang namanya budaya Banten. Sandy Tumiwa ini adalah aktor, perlu diketahui, ataupun artis. Kalau sekarang sih jarang terlihat di TV. Dia pun menantang pesulap merah. Apa yang akan dia lakukan? Kalau kita ketahui bahwasanya Sandy Tumiwa ini pernah memiliki pengacara, dan pengacaranya itu persis ini, Firdaus Ewobo ini, ketika melawan Rio Rievan ya waktu itu, seorang artis juga. Maka dari itu kita akan melihat apakah Firdaus Ewobo akan mengajak dia ataupun udah kontekan nih dengan Sandy Tumiwa atau belum. Yang pasti kita akan melihat orang-orang yang turun tangan ini apakah bisa membuktikan ataukah memang mereka juga hanya salah paham dengan pesulap merah.